kembali gitu ya tentang pembahasannya secara teori, nanti saya tambahkan terkait pertanyaan diskusinya ya. Oke, yang harus kita ingat teman-teman semua bahwa pasar persaingan sempurna ini sebenarnya dia struktur pasar teoritis ya. Jadi kalau kita lihat di kehidupan nyatanya gitu ya, tidak ada yang benar-benar dia mendekati persaingan sempurna gitu ya. Kenapa? Kalau kita lihat jenis pasar ya, dia menjadi tolok ukur ya bagi ekonom ataupun bagi produsen sebagai yang menciptakan output ya, itu untuk menganalisis efisiensi pasarnya ya. Jadi seperti pasar persaingan sempurna ya, seperti nanti pasar monopoli, oligopoli atau monopolistik itu model yang kita anggap paling ideal ya secara struktur pasar ya, memang pasar persaingan sempurna ini dari beberapa contoh-contoh di negara-negara maju sebagai contohnya ya, di mana mereka sudah mewujudkan dari alokasi sumber daya yang paling optimal dan juga bisa digunakan secara efisien ya, karena beberapa teori yang kita tahu ya memang semuanya mengadur dari negara-negara barat atau negara maju, bukan dari negara-negara dunia ketiga yang dimana kita tuh setara ya, dari bentuk perilaku pasarnya, dari bentuk konsep persaingan pasarnya ya, rata-rata akan sama, beda dengan negara maju. Nah, kalau ciri-cirinya tadi adalah banyak penjual, banyak pembeli, ya kan? Pelaku pasarnya itu tersedia sehingga tindakan dari seorang konsumen kita mau beli itu tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Ya. Jadi intinya adalah produsen ini hanya memasok, ya. Masuknya apa? Sebagian kecil saja ya dari keseluruhan total produksi industri nasional di Indonesia ada berapa. Nah, jadi kita harus garis bawahi seperti itu ya, meskipun jumlah pelakunya sangat banyak ya, sehingga tindakan satu orang itu tidak bisa mempengaruhi harga pasar. Nah, jadi kalau dikatakan produknya dia homogen, ya produknya dia homogen atau dia seragam, barangnya dia dijual identik atau dikatakanlah dia substitusinya sempurna gitu ya, ini pun konsumen tidak bisa membedakan gitu ya produk antara yang dibuat oleh produsen A dengan produsen B. Ya, apakah ini saking tidak bisa kita bedakan gitu ya? Substitusinya terlalu sempurna. Nah, jadi apa? Yang namanya promosi, yang namanya iklan itu tidak efektif lagi kalau seperti ini. Produknya semuanya homogen, sama. Bisa teman-teman membaca jurnal itu terkait kondisi pasar persaingan sempurna yang produknya itu homogen. Ya, apakah dia promosi atau iklan dilakukan itu efektif atau tidak? Ya, karena rata-rata barangnya sama. Apa bedanya dengan barang yang lain? Nah, tidak ada keunikan. Nah, kalau dia bebas keluar masuk, ya bebas keluar masuk pasar, artinya apa? Tidak ada hambatan memang. Ya, regulasinya yang seharusnya kan kalau kita bernegara dimanapun ya itu harus ada aturan kan, aturan dari luar masuk pasar ya, tapi di sini hambatannya tidak begitu besar gitu. Ya, modal kecil saja kita bisa membuka untuk masuk ke pasar persaingan sempurna ya. Teknologi yang sudah berkembang itu apalagi juga membantu kita dalam masuk ke pasar persaingan sempurna ya. Jadi mau perusahaannya baru atau perusahaannya mau masuk ataupun dia mau keluar ya, tidak bisa bersaing dari industri itu tidak ada hambatan yang kan, tidak seperti monopoli ya atau oligopoli atau pasar tidak sempurna lainnya. Nah, makanya ada disebut sebagai price taker. Ya, karakteristik dari beberapa tadi ya, perusahaan tidak bisa menentukan harga. Semuanya terjadi karena mekanisme pasar, permintaan sama penawaran. Ya. Nah, kalau dia keseimbangan jangka pendek, coba dicek lagi ke bawah keseimbangan jangka pendeknya. Oke. Kurvanya mana tadi yang ada laba normal?
Ini, oke, baik. Ya, jadi ini perlu diperhatikan lagi ya, teman-teman. Dalam jangka pendek itu perusahaan, ya, jumlah perusahaan itu tetap biasanya. Ya, jadi tidak ada yang masuk ataupun tidak ada yang keluar. Ya, jadi tetap aja tuh stagnan. Ya, tapi apa? Perusahaan dalam jangka pendek itu dia bisa menyesuaikan output. Ya, caranya apa? Ya, dia bisa mengubah tenaga kerja atau mengubah bahan baku. Nah, makanya dalam kurva persaingan sempurna, ya, itu dia bentuknya horizontal. Ada nggak? Harga sama dengan AR sama dengan MR. Mana? Ada di sini? Di atasnya atau sebelumnya? Di atasnya kayaknya, di atasnya lagi. Nggak ada ya? Belum diambil atau gimana nih? Coba di atas lagi. Ya ini nih maksud saya. Ini. Nah ini. Ya, itu dulu. Oke. Jadi dalam persaingan sempurna itu dia bentuknya horizontal sempurna seperti ini. Coba kita zoom lagi. Ya kan? Harga sama dengan AL sama dengan MR. Average revenue, pendapatan rata sama dengan pendapatan marginal. Nah, jadi aturannya apa? Aturan dalam memaksimalkan laba di pasar persaingan sempurna, ya, perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam persaingan sempurna itu ya akan mencapai keuntungan maksimum ketika marginal revenue-nya itu sama dengan marginal cost. Nah, coba lihat di situ. Ya, terjadi yang namanya perpotongan antara marginal revenue yang warna merah itu marginal revenue yang garis horizontal dan marginal cost yang warna merah. Nah, ini menandakan apa? Dalam persaingan sempurna, karena marginal revenue-nya atau pendapatan marginal itu sama dengan harga, ya, syaratnya ya menjadi harga juga sama dengan marginal cost. Ya, itulah mengapa cara memaksimalkan keuntungan dalam persaingan sempurna syaratnya marginal revenue harus sama dengan marginal cost. Ya, jadi banyak kemungkinannya bisa labanya super normal, bisa dia tercapai BEP atau tidak, impasnya, atau dia mengalami rugi tapi masih bisa beroperasi, ya, atau dia tutup total sama sekali, alias bangkrut, ya, gulung tikar. Ya. Coba kurva laba, saya mau lihat ada contohnya. Kurva laba super normal, rugi, ada nggak tadi? Saya lihat tadi sekilas ada ya. Ini yang mana? Terus di bawahnya tadi yang banyak sekali kurvanya itu. Ini. Ini keadaan apa? Rugi atau apa ini? Itu yang atas itu jangka pendek keuntungan, tapi kalau yang bawah itu itu untung juga nggak rugi, Bu. Jangka panjang apa jangka pendek? Yang jangka panjang itu nggak untung, nggak. Tapi kalau jangka pendek itu dia mengalami keuntungan. Oke, yang jangka pendek dulu deh satu-satu. Yang satu-satu dulu. Nah, jadi kalau kondisinya dalam jangka pendek, dia ada 4 kemungkinan ya teman-teman sebagai tambahan ya. Jadi itu dilihat dari mana? Posisi biaya total rata-ratanya ya atau ATC-nya kita lihat ya terhadap apa harga pasar ya harga jual. Harganya harus lebih besar ya sudah jelas lah kalau kita jual dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya total rata-rata artinya kita mendapatkan laba super normal. Ini keuntungannya di atas normal ya artinya. Nah, jadi kalau impas itu apa yang terjadi kalau tercapai break even point? Ya, tentunya berarti harganya sama dengan average total cost. Nah, ini perusahaannya artinya dia mendapatkan laba yang normal atau disebut juga BP. Ya, keuntungan ekonomisnya itu sama dengan nol. Ya, titik impas atau dalam bahasa umumnya kembali modalnya ketika harganya sama dengan biaya yang dikeluarkan secara total rata-rata. Ya, tapi kalau dia kondisinya dalam jangka pendek mengalami rugi, ya, tapi tetap bisa beroperasi perusahaannya, itu terjadi kalau
antara harga dengan ATC dan AVC-nya itu dia lebih besar. Ya, biaya fiber rata-rata. Nah, jadi perusahaannya itu dikatakan dia rugi, tapi selama dia masih bisa menutupi biaya variabel, yang dimana dia harus bayar tenaga kerja, ya dia harus bayar modal, ataupun dia bayar bunga sewa, ya itu lebih baik dia beroperasi, ya masih bisa menutupi biaya variabelnya, masih beroperasi daripada dia tutup total atau shutdown. Nah, jadi tandanya apa? Ya, kalau dia mau shutdown ya sampai titik tutup total secara full gitu ya. Tandanya adalah ketika harganya itu lebih kecil daripada biaya total rata-ratanya. Ya, jadi gampang saja sebenarnya kalau mau memanage secara logika gitu ya, apa yang terjadi kita laba supernormal, titik impas, rugi, ataupun tutup total sama sekali. Jadi ini sama sekali dia tidak mampu menutupi biaya operasional hariannya saja. Hariannya saya tidak menutupi. Ya, lebih baik dia tutup daripada dia hanya daripada dia menanggung biaya variabel yang sama sekali sudah tidak bisa dia tutupi. Nah, sisanya yang menanggung hanya menanggung biaya tetapnya saja. Ya, seperti sewa bulanan yang harus segera dibayarkan ya, atau ada kontrak misalnya kalian punya usaha nih, usaha kecil baru rintisan mau nyewa di sebuah gedung ataupun ruko. Nah, itu kan ada perjanjiannya ya berapa tahun, 2 bulan. Ya, itu harus kalian bayarkan tuh biaya tetap ya sewa. Ya, listrik air itu harus tetap dibayar. Nah, itu kalau dia tutup total dalam jangka pendek. Nah, tapi dia kalau long run ya atau dalam jangka panjang gitu ya. Nah, ini semua biayanya bisa kita variabelkan ya. Ini tidak seperti dalam jangka pendek tadi, perusahaannya tetap tidak ada yang masuk tidak keluar. Kalau di sini bebas keluar masuk pasar dalam jangka panjang. Nah, tapi yang membedakannya dengan jangka pendek gitu ya, dalam kondisinya jangka panjang ini, proses masuk dan keluarnya perusahaan dalam pasar persaingan sempurna itu akan dia stop ya, akan dia berhenti ketika harganya itu sama dengan marginal cost. Ya. Atau sama dengan biaya minimum dari total cost-nya. Ya. Jadi implikasinya beda dengan yang jangka pendek tadi. Nah, dia laba yang didapatkan, laba ekonominya kalau jangka panjang, ya itu laba ekonomi sama dengan 0. Ya. Perusahaan dalam jangka panjang itu hanya mendapatkan laba normal. Artinya apa? Cukup untuk dia bertahan, tapi tidak bisa lebih untuk mendapatkan profit. Gitu loh. Kalau laba ekonomi 0. Ya, ini dalam jangka panjang ya, beda dengan yang tadi. Nah, efisiensi itu ada 2 dalam jangka panjang. Ada efisiensi produktif, ada efisiensi alokatif. Ya. Kalau kita mau efisiensi secara produktif, artinya perusahaannya dia bisa berproduksi ketika skala outputnya biaya rata-ratanya itu yang paling rendah. Ya, kalau mau produktif ya, efisiensi produktif. Ya, jadi apa? Tidak ada pemborosan sumber daya dalam produksi, semuanya dipakai. Ya, sumber daya yang ada ya, kita mau beli lagi sudah tidak cukup gitu ya. Kita harus gunakan sumber daya yang sudah ada dalam produksi tersebut ya, sehingga itu dikatakan biaya rata-ratanya yang paling rendah. Nah, itu kalau produktif. Tapi kalau efisiensi alokatif ya, ini beda. Nah, harga ini dibayar konsumen itu sama dengan biaya kita untuk memproduksi tambahan output terakhir. Nah, biasanya nih kalau sumber dayanya dialokasikan tepat sesuai dengan adanya permintaan masyarakat. Nah, ini ada konsumen nih, ada permintaan ya, dia harus produksi ya, ada tambahan ya, itu dikatakan produksinya karena ada unit permintaan atas konsumen yang paling akhir. Nah, sehingga nanti harganya sama dengan marginal cost.
Ya, jadi konsumen itu mendapatkan nilai yang sama dengan biaya yang dia korbankan. Nah, seperti itu kalau alokatif. Ya, kalau produktif dia hanya melihat dari tidak ada pemborosan sumber daya, ya bukan dari keinginan masyarakat. Ya, teralokasi atau enggak. Ya. Nah, jadi sebenarnya tadi ya bahwa pasar persaingan sempurna itu jarang sekali memang kita temukan dalam kenyataan ya. Dia hanya hipotesis. Ya, hipotesis itu kan harus dibuktikan ya. Jadi tidak mengambang gitu aja ya, hipotesis dia positif, negatif, kita harus buktikan. Nah, jadi kenapa dia dikatakan secara realnya itu tidak begitu realistis gitu ya. Dalam praktek nyatanya kita sulit menemukan produk yang dia benar-benar homogen secara sempurna. Substitusinya sangat sempurna. Ya, dengan apa? Informasi yang sempurna tanpa adanya biaya transaksi. Nah, sekarang kan apa-apa ada biaya transaksi. Ya, ini ada beberapa jurnalnya juga terkait biaya transaksi dalam pasar persaingan. Ya, apapun itu pasti ada biaya transaksinya. Ya, apalagi ya pasar persaingan sempurna. Tadi kan katanya ada laba supernormal ya. Itu semuanya hanya terjadi sementara. Jadi tidak dia langsung tergerus gitu ya ketika ada masuknya perusahaan baru ya ke dalam pasar persaingan sempurna. Dan satu lagi, pasar persaingan sempurna itu jarang melakukan riset and development. Jarang dia melakukan inovasi produk. Ya, riset ada inovasi. Nah, jadi kalau semua orang itu menjual atau dia memproduksi barang homogen, harganya juga sama, ya artinya apa? Ya, tidak ada inovasi. Ya, dengan apa ya? Dengan riset, dengan melihat feedbacknya dari konsumen, apa yang harus diperbaiki. Nah, jadi tidak ada penciptaan model-model dari inovasi pasar yang baru. Nah, semuanya stuck. Baik, banyak produk-produk yang sudah mulai ketinggalan seperti apa kalau handphone Nokia zaman dulu kan sudah ditinggalkan. Sekarang sudah beralih ke apa Android ataupun iPhone dan iOS ya dan sebagainya. Ya, begitu juga untuk yang sifatnya itu homogen tapi bukan homogen sempurna. Ada yang mendekati ya meskipun dia murni sulit mendekati ya. Seperti pasar komoditas pertanian itu mendekati lah ya pasar persaingan sempurna. Ya ada jagung kita beli beras ya itu produknya homogen. Ya memang banyak penjual banyak pembeli tapi dia bukan yang benar-benar persaingan sempurna gitu. Ya, contohnya lagi pasar falas ya, pasar falas ya. Itu juga mata uang gitu ya. Karena mata uang itu juga dianggap produk homogen dengan informasi harga real time dan jadi setiap detik itu berubah real time lagi ya tapi ada likuiditasnya juga. Nah jadi seperti itu yang memang dia sedikit mendekati gitu ya. Tapi sama realnya memang tidak apa murni mendekati hampir keseluruhan ya untuk pasar persaingan sempurna. Ya. Jadi intinya apa? Keseimbangan dalam pasar persaingan sempurna itu bisa dicapai kalau harganya ya sekali lagi dia tadi bersifat horizontal ya sama dengan marginal cost ya sama dengan biaya rata-rata minimum. Nah, di kondisi inilah si pasar persaingan sempurna dia mencapai efisiensi yang paling tinggi secara teoritis, tapi secara praktik belum tentu. Ya, karena apa tadi? Efisiensi tinggi ya apakah dikategorikan efisiensi produktif atau alokatif, tapi dia mengorbankan namanya inovasi tadi, skala ekonomi. Nah, jadi ini makanya tadi teman-teman ketika ada pertanyaan teman-teman tadi apakah ini bisa mengeksploitasi pekerja gitu ya, karena perusahaan yang menekan biaya tadi pertanyaan pertama yang tadi teman-teman tanyakan. Kita bahas dalam teoritis dan realitas gitu ya. Asumsi-asumsi teoritisnya dari mikroekonomi. Kalau dalam persaingan sempurna itu mobilitas tenaga kerja itu lebih bebas. Ya.
Jadi secara teoritis perusahaan itu sebenarnya tidak bisa mengeksploitasi pekerja ya secara berlebihan. Kalau dari model persaingan sempurna yang ideal gitu ya dari teoritisnya. Ya karena ada mekanisme dalam pelindungan pekerja kan dalam teori. Ya upah ya harus sama dengan produk fisik marginal. Ya, kalau kita dalam jangka panjang ya perusahaan yang persaingan sempurna itu akan memperkerjakan tenaga kerja itu sampai upahnya sama dengan nilai produk marginal tenaga kerjanya. Ya. Secara garis besar intinya apa? Pekerja itu dibayar tepat sesuai kontribusinya. Ya, kontribusinya dalam apa? Meningkatkan pendapatan perusahaan, misalnya seperti itu. Nah, itu mekanisme ya kalau kita mau melindungi pekerja. Kalau bebas keluar masuk tadi ya pasar tenaga kerja ya. Kalau sebagai contoh ya asumsi aja, kalau perusahaan itu membayar upah, ini lagi di bawah keseimbangan pasar nih. Ya, upahnya di bawah keseimbangan pasar. Nah, artinya apa? Pekerjanya itu kan dengan mudah dia pindah ke perusahaan lain. Ya, artinya gajinya sudah tidak sesuai lagi dengan di bawah keseimbangan pasar. Ya, cari perusahaan lain yang dia bisa membayar lebih tinggi. Ya, karena tadi ya sifatnya dalam persaingan sempurna tadi informasinya sempurna tanpa biaya kan. Sebenarnya dalam hal realitasnya semuanya ada biaya transaksi. Ya kita pindah perusahaan juga ada biaya transaksi yang disebut penalti juga. Nah, itu biaya juga kan. Nah, jadi ada kontrak-kontrak perusahaan kalau kita tidak mematuhi tadi secara kontrak dan itu ada pelindungan namanya serikat pekerja. Nah, ini kita udah bahas atau belum? Ini kelanjutan nanti ada tentang serikat pekerja ya. Ini kan juga banyak ya fenomena sekarang serikat pekerja atau serikat buruh. Itu juga sangat isu krusial ya saat ini. Nah, jadi perusahaan itu yang menekan upah itu akan kehilangan pekerja ya, dan akhirnya bisa shutdown tadi tutup total. Itu cara teoritis ya. Labanya memang masih normal ya, labanya masih normal dalam jangka panjang seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Ya, jadi perusahaan tidak punya waktu dia untuk mengeksploitasi pekerja. Nah, tapi eh, dia juga tidak punya insentif untuk menekan upah di bawah produktivitas si pekerja. Ya, karena di negara maju sebagai contoh persaingan merebut tenaga kerja itu ada. Nah, jadi kalau namanya eksploitasi itu artinya secara teoritis ya, membayar pekerja di bawah value marginal product of labor-nya. Ya, jadi ini pekerjanya tidak akan bertahan, nah, akhirnya dia pergi ke perusahaan lain di Indonesia, nggak bisa seperti itu. Ya, di setengah tekanan ekonomi ya kita maunya bertahan di perusahaan itu untuk mencari pekerjaan lain ya butuh waktu, butuh kualifikasi lagi ya. Jadi bagaimana cara kita bertahan di posisi itu? Ya, karena tidak banyaknya lapangan pekerjaan realitasnya. Nah, jadi ini pasar persaingan sebenarnya tidak ada di dunia nyata sebenarnya. Ya, yang realistisnya ya, lihat perspektif ekonomi institusional, ekonomi politik, persaingan sempurna justru bisa menciptakan tekanan untuk menekan biaya, ya, termasuk biaya tenaga kerja itu realitas yang terjadi. Ya, jadi bagaimana persaingan sempurna tadi sebagai price taker, satu-satunya cara untuk dia bertahan dan tidak merugi adalah memang dia menekan biaya produksi serendah mungkin. Nah, karena tenaga kerja itu adalah biaya variabel, ya harus membayar upah, ya perusahaan dalam persaingan sempurna itu berusaha meminimalkan upahnya. Ya, bisa mengurangi tunjangan, memperpanjang jam kerja, tidak ada kompensasi. Ya, itu secara realistis. Kalau teori itu tidak terjadi. Realistisnya bisa terjadi. Nah, jadi ada ketidakseimbangan daya tawar. Nah, atau bargaining power kita gitu ya dalam dunia nyata. Mobilitasnya tidak bebas, informasinya juga tidak sempurna, banyak juga pekerja nanti kalian juga akan masuk ke dunia kerja nih ya.
Nah, ini juga banyak kita tidak tahu berapa sih upah standar gitu kan. Di setiap perusahaan tuh berbeda-beda. Ini tidak punya akses informasi yang sama. Hampir semua tidak punya akses informasi yang sama. Ya di wawancara itu kita baru melakukan lobby terkait gaji. Ya, jadi semua standar upah ini tidak disamakan atau tidak ada informasi yang benar-benar kita dapatkan secara sempurna. Ya, belum lagi di tengah persaingan yang ada, ya persaingan sempurna, pasar yang produk bersaing sempurna, ada argumen bahwa menekan upah itu adalah kebutuhan, ya kebutuhannya si pasar persaingan sempurna untuk bisa kompetitif, ya supaya dia tidak gulung tikar, supaya dia tidak tutup shutdown ya secara full, dan bisa mempertahankan lapangan pekerjaan tetap ada. Ya, jadi ya akhirnya apa? Pekerja menerima upah yang hanya cukup untuk dia bertahan hidup. Ya pola ekonomi subsisten, hanya sekedar untuk bertahan hidup, bukan untuk menambah kebutuhan sekunder ataupun tersier. Cukup untuk makan, cukup untuk biaya hidup dan lain sebagainya. Ya, sementara apa? Surplusnya dari efisiensi itu ya dinikmati oleh konsumen dengan harga yang murah, ya bukan oleh pekerjanya. Karena tadi ya menekan dengan biaya yang seminimal mungkin. Ya, jadi hilang itu ketidakseimbangan daya tawar, ya mobilitas pekerja yang tidak bebas. Ya biaya pindah kerja pasti ada kan, transportnya, jaraknya, ya memikirkan keluarga juga, ya biaya pencarian kerja, ya semua kadang mencari kerja pakai pun internet juga butuh kuota dan lain sebagainya. Ya, jadi pekerja yang biasanya dia masih kategori keluarga miskin gitu ya, tidak selalu bisa dia pindah begitu saja ke perusahaan lain. Ya banyak yang harus dia pertimbangkan terkait biaya-biaya transaksi tadi. Tuh, ya itu tambahan. Ya, jadi contohnya banyak di industri-industri Indonesia seperti garment ya, industri produk pakaian ya, itu juga mendekati persaingan sempurna. Ya, di Indonesia atau pertanian kontrak, petani sawit, petani karet itu juga banyak sebagai contoh dia harus menerima harga rendah karena tekan biaya dia sekarang juga untuk bahan baku impor juga naik ya, itu juga sangat mempengaruhi ya. Jadi pekerja-pekerja perkebunan itu juga yang dibayar harian itu dibayar upah yang dari layak gitu ya, di bawah keseimbangan pasar. Itu juga salah satunya menjadi studi kasus nyata ya, teman-teman bisa baca artikel ataupun jurnal-jurnal terkait. Nah, kalau dikatakan adil, nah adil ini kan konsepnya panjang ini. Mau adil seperti apa dulu ya? Keadilan eh, dalam persaingan sempurna, prosedur ya dia dianggap pasti adil. Ya, karena semua pelaku mau kecil atau besar itu price taker kan semuanya, tidak punya eh, power untuk dia memanipulasi harga sebenarnya. Ya, semuanya pada mekanisme pasar. Ya, tapi kalau dikatakan keadilan sosial, ya pasti tidak adil. Nah, kalau dikatakan kebutuhan dasar semua pihak itu terpenuhi, tidak adil memang. Ya, karena pasar persaingan sempurna kan tadi tidak peduli dia mau eh, apa kita tidak produktif seperti misalnya sekarang populasi lansia semakin banyak gitu ya, populasi pengangguran, total pengangguran juga banyak ya. Jadi persaingan sempurna ini hanya melihat dari produktivitas marginal pekerja saja. Ya, jadi dia tidak peduli karyawannya itu posisinya umurnya sudah tidak bisa untuk menjalankan produksi atau seperti apa, itu tidak dia pedulikan. Nah, tapi kalau distributif, ya distributif, hasil akhirnya apakah dia memang adil atau tidak, ya tergantung pada kepemilikan sumber daya awalnya. Ya dia punya modal, dia punya tanah, dia punya keterampilan. Ya kalau dari di awal dia mendirikan suatu memang
yang namanya pasar kompetitif itu hanya semakin kita memperkuat ketimpangan, ya, ketimpangan antara apa namanya, persaingan sempurna tadi, ya, sosial yang tidak otomatis adil karena tidak memperbaiki dalam pasar persaingan sempurna. Ya, ini menurut pemenang Nobel ya, Amartya Sen, ini juga bagus. Ya, keadilan itu sebenarnya tidak hanya soal prosedurnya saja yang bagus, ya, tapi pasar tanpa intervensi, ya, pasar tanpa intervensi katanya bisa melanggengkan yang namanya ketidakstruktural. Nah, apakah yang usaha kecil makin rentan dan tidak berdaya dia untuk meningkatkan skala ekonomi dari akses modal, dari dia punya bargaining power untuk dengan pemasok, ya itu akan berat memang. Berat untuk bisa bertahan usaha kecil. Ya, usaha kecil, UMKM dan sebagainya. Ya, karena usaha kecil itu sebenarnya bisa menciptakan produk yang unik gitu ya, yang tidak homogen. Ya, jadi bagaimana sekarang apa sih koperasi ya. Nah, koperasi merah putih. Ya, kan tahun ini kan nggak jelas ya sebenarnya, program yang tidak jelas ini. Ya, jadi usaha kecil misalnya lembaga-lembaga di koperasi itu bagaimana bisa melakukan apa namanya dari untuk usaha kecil ya, terutama hasil-hasil dari pertanian desa misalnya, ya memang dijual di koperasi itu. Nah, itu kalau mau kelembagaan koperasi untuk mengangkat derajat dari usaha kecil yang hampir punah itu, hampir tidak bisa bertahan karena persaingannya semakin ketat. Nah, itu gunanya koperasi sebenarnya. Kan berarti menjual ya barang yang sudah ada seperti minimarket lainnya. Nah, itu beda. Ya, jadi dalam pasarnya produknya homogen, skala ekonominya signifikan, usaha kecilnya sangat rentan menjadi semakin tidak berdaya. Ya, tapi kalau usaha kecil ini mampu keluar dari homogenitasnya tadi, dia mampu melakukan diferensiasi, ada perbedaan, ada keunikan, atau dia fokus kepada bagaimana mencari segmen pasar lebih luas, gitu ya. Ya, itu juga bisa menjadi satu kesatuan untuk dia bisa bertahan dan bahkan bisa berkembang daripada pasar yang sudah ada. Nah, itulah perlunya kita untuk menciptakan inovasi. Jadi pasar sempurna ini tidak banyak ini ya inovasi yang terjadi karena beberapa memang produknya homogen. Nah, kalau dia krisis ekonomi, ini yang terakhir ya, ini masih ada waktu ya untuk kelompok 7. Kalau dia bicara krisis ekonomi, ya ini memang kondisi normal sekalipun gitu ya, secara teori memang tidak butuh intervensi ya, tapi kebijakan yang ini rekomendasi ya sama teman-teman, ini kebijakan terkait fiskal gitu ya sebagai contoh. Ini masuknya ke makro ya sebenarnya. Ya, teoritis intervensi bisa fiskal, bisa penurun pajak, bisa subsidi, ya, atau moneter ekspansif dari regulasi-regulasi dan perlindungan persaingan usaha. Itu banyak yang harus dilakukan. Ya, tapi yang jelas perannya negara itu kan harus dilihat dari apa sih yang menyebabkan kegagalan pasar ya. Kegagalan pasar ini kan artinya dalam krisis ekonomi ada beberapa pendekatan ya. Apakah terjadi kegagalan pasar ya karena memang tidak adanya permintaan agregat gitu ya, atau karena dari pendekatan moneter ada kebijakan moneter yang salah ya, terlalu longgar kah atau terlalu ketat kebijakannya, ya itu harus dilihat dulu penyebab krisisnya. Jadi ya solusinya kalau dia kegagalan pasar dalam permintaan agregat ya fiskalnya diperbaiki, stimulus ya kan, subsidi seperti tadi, belanja pemerintah ya. Tapi ya negara memang harus aktif ya, dia penyelamatnya ketika pasarnya gagal ya. Risikonya kan pasti inflasi itu ya, inflasi, defisit anggaran, APBN bengkak ya sudah pasti karena belanja pemerintah ini jor-joran dihabisin
ya subsidi. Ya, jadi krisis itu bisa berkepanjangan ya jika hanya mengendalikan moneter saja. Makanya fiskalnya harus seimbang gitu. Ya, krisisnya berat, krisisnya ringan sekalipun, resesi, depresi sampai kita bisa booming kembali gitu ya. Ini juga banyak pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan. Ya, akar masalahnya apa yang membuat krisis itu terjadi? Karena dalam kondisi normal sekalipun gitu ya, pasar persaingan sempurna ini bisa bekerja sendiri. Ya, tapi kalau ketika krisis, ya negaranya harus hadir untuk apa? Mengatasi permasalahan krisis tadi. Ya, jadi bukan dia cari pengganti pasarnya, ya, tapi apa? Menyelamatkan pasarnya ini. Ya, menyelamatkan pasar ketika mau shutdown ya, apa yang harus dilakukan, stimulusnya apa, berikan insentif UMKM. Ya, jadi eh, itu harus relevan ya dengan permasalahannya. Ya, fiskal moneter itu harus juga seimbang. Ini juga nanti lah kalian ada itu mata kuliahnya nanti ini masih ini aduh udah moneter 224 ya 2025 kan. Nah nanti ada mata kuliah moneter, ekonomi publik. Nah itu belajar tentang perannya pemerintah itu ya dalam APBN ya dalam moneter. Nah, itu lengkapnya situ. Gak apa-apa kalian tanya lah, bagus juga ada rekomendasi. Oke, jadi itu ya untuk tambahan dari untuk kelompok berapa tadi ya, kelompok 6. Boleh ditutup dan kita beri applause untuk kelompok 6, silakan teman-teman. Siapa tadi moderatornya? MC-nya? Udah ditutup belum tadi ya? Belum kan? Iya, saya Ibu. Ya, coba. Oke, next kelompok 7. Silakan dimulai, waktunya kurang lebih 40 menit ya dengan diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 7 mau presentasi dengan topik keseimbangan pada struktur pasar monopoli. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Loris Kevin Cahyono dengan NIM 225. Saya Noviana Puspitasari dengan NIM 228. Saya Safiana Ftalia dengan NIM 220. Saya Habibi Abdullah dengan NIM 240. Saya Ananda Hairu Amalina dengan NIM 246. Saya Maura Gundianova dengan NIM 231. Baik, jadi dari kelompok 7 ini yang pertama akan menyampaikan terkait karakteristik struktur pasar persaingan monopoli. Untuk mencapai bentuk pasar persaingan monopoli ini, suatu pasar harus memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, terdapat banyak produsen berskala kecil hingga menengah, namun tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Yang kedua, produk yang dijual memiliki fungsi serupa, tetapi berbeda dari beberapa segi, seperti dari segi kemasan, merek, kualitas, maupun desain. Yang ketiga, mudah keluar masuk pasar. Di sini, produsen baru dapat dengan mudah masuk ke pasar dan produsen lama bisa keluar jika tidak mampu untuk bersaing. Next. Selanjutnya ada menganalisis konsep struktur pasar persaingan monopoli. Yang pertama adalah dalam struktur pasar persaingan monopolistik adalah diferensial produk, yaitu setiap perusahaan menawarkan barang yang mirip tapi tidak identik secara analitis. Diferensial ini menjadi sumber kekuatan pasar bagi perusahaan karena konsumen memiliki preferensi tertentu terhadap merek atau karakteristik produk. Yang kedua adalah
terdapat konsep banyak penjual dan pembeli yang menunjukkan bahwa tidak ada satu perusahaan yang mendominasi pasar. Analisisnya, meskipun jumlah pelaku banyak, kekuatan pasar tetap muncul karena diferensial produk, sehingga persaingan tidak hanya terjadi pada harga, tapi juga pada kualitas, promosi, dan branding. Yang ketiga itu ada kebebasan masuk dan keluar pasar atau free entry dan exit. Secara analitis, kondisi ini menyebabkan keuntungan ekonomi hanya terjadi dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, masuknya perusahaan baru akan menggeser permintaan yang dihadapi masing-masing perusahaan hingga keuntungan menjadi nol. Ini menunjukkan adanya mekanisme penyesuaian otomatis dalam pasar. Yang keempat yang terakhir, ada konsep efisiensi dalam jangka panjang. Analisisnya, meskipun perusahaan hanya memperoleh laba normal, mereka tidak berproduksi pada titik biaya rata-rata minimum dan harga masih lebih tinggi dari biaya marginal. Hal ini terjadi karena adanya diferensial produk dan kekuatan pasar yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yaitu penurunan kurva permintaan pada struktur pasar persaingan monopoli. Berdasarkan gambar kurva tersebut, pasar berada pada kondisi keseimbangan di titik E. Pada kondisi ini, permintaan pasar ditunjukkan oleh kurva D1 dan penerimaan marginalnya ditunjukkan oleh kurva MR1. Perusahaan monopoli akan menentukan jumlah produksi pada saat penerimaan marginal sama dengan biaya marginal, yaitu ketika MR1 berpotongan dengan MC. Dari titik perpotongan tersebut diperoleh jumlah output sebesar Q1. Setelah jumlah output ditentukan, harga pasar ditentukan dengan melihat titik pada kurva permintaan D1 sehingga diperoleh harga sebesar P1. Terjadi perubahan kurva permintaan dari D1 menjadi D2. Perubahan ini menyebabkan kurva penerimaan marginal juga mengalami perubahan dari MR1 menjadi MR2. Akibatnya titik keseimbangan monopoli berpindah dari titik E ke titik A pada titik keseimbangan baru. Perusahaan menentukan output ketika MR2 sama dengan MC. Dari kondisi tersebut diperoleh jumlah produksi baru sebesar Q2 dan harga baru sebesar P2. Setelah harga perubahan permintaan, jumlah output meningkat dari Q1 menjadi Q2, sedangkan harga turun dari P1 menjadi P2. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan permintaan tidak selalu menyebabkan harga dan output bergerak ke arah yang sama. Dalam pasar monopoli, perubahan bentuk dan kemiringan kurva permintaan akan mengaruhi kurva MR dan akhirnya mengaruhi keputusan produksi perusahaan. Next. Penurunan kurva penawaran pada struktur pasar persaingan monopoli. Dalam pasar monopoli, kurva penawaran tidak dapat ditentukan secara pasti karena perusahaan monopoli tidak memproduksi barang hanya berdasarkan harga pasar. Jumlah output yang diproduksi dipengaruhi oleh kurva permintaan, penerimaan marginal, dan permintaan biaya marginal. Monopolis akan menentukan jumlah produksi pada saat MR sama dengan MC. Kemudian harga ditentukan dari kurva permintaan pasar. Akibatnya perubahan permintaan dapat menyebabkan harga dan jumlahan. Pada tingkat harga yang sama, perusahaan monopoli bisa menghasilkan jumlah yang berbeda tergantung kondisi permintaannya. Oleh karena itu, tidak ada hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan seperti pada pasar persaingan sempurna. Inilah sebabnya pasar monopoli dikatakan tidak memiliki kurva permintaan tunggal. Keseimbangan struktur pasar persaingan monopoli. Jadi jika monopoli membahas bentuk pasar dengan satu penjual, sedangkan keseimbangan pasar struktur
Keseimbangan struktur pasar persaingan monopoli membahas keadaan stabil perusahaan dalam pasar yang memiliki banyak penjual dan persaingan. Contohnya seperti skincare dan juga restoran. Walaupun produknya sama, memenuhi kebutuhan yang mirip, setiap penjual mencoba produknya melalui merek, kualitas, kemasan, pelayanan, dan juga fee. Hasil kemungkinan kondisi perusahaan. Jika harga lebih besar dari biaya rata-rata, artinya perusahaan mendapat keuntungan atau laba. Artinya harga jual lebih besar daripada biaya produksi. Sedangkan jika harga kurang dari biaya rata-rata, maka perusahaan mengalami rugi. Sedangkan harga sama dengan biaya rata-rata, maka perusahaan mendapatkan impas atau laba normal. Next. Selanjutnya, kurva keseimbangan pasar persaingan monopoli. Yang pertama, keseimbangan dalam jangka pendek. Pada kurva keseimbangan jangka pendek, perusahaan mencapai titik keseimbangan ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, dari titik perpotongan MR dan MC diperoleh jumlah produksi optimal yaitu sebanyak HSR. Selanjutnya, untuk menentukan harga jual ditarik dari garis ke kurva permintaan atau DSR, sehingga diperoleh harga sebesar PSR. Pada gambar terlihat bahwa harga PRS berada di atas biaya rata-rata atau AC, sehingga perusahaan memperoleh laba atau keuntungan di atas normal. Namun, dalam jangka pendek, perusahaan tidak selalu untung. Perusahaan juga dapat mengalami kerugian tergantung posisi harga terhadap biaya rata-rata. Next. Yang kedua, keseimbangan dalam jangka panjang. Pada kurva keseimbangan jangka panjang, perusahaan juga mencapai keseimbangan saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Dari titik tersebut diperoleh jumlah produksi sebanyak HLR, sedangkan harga ditentukan melalui kurva permintaan sehingga diperoleh PLR. Pada kondisi jangka panjang, kurva permintaan D menyinggung kurva biaya rata-rata atau AC. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan hanya memperoleh laba normal. Next. Baik, yang terakhir ada mengidentifikasi derajat monopoli. Di sini dijelaskan bahwa seberapa kuat perusahaan itu menentukan harga di atas biaya produksinya. Kalau tadi kan ada pasar persaingan sempurna, perusahaan itu hampir tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga karena harga sudah ditentukan oleh pasar atau price taker tadi kan. Kalau di pasar monopolistik atau monopoli, perusahaan itu memiliki kekuatan pasar sehingga dapat menjual produk dengan harga lebih tinggi daripada biaya produksinya. Untuk mengukur kekuatan monopoli itu ada rumusnya, itu namanya rumus Lerner Index. Di sana ada L sama dengan P min MC per P. L itu adalah derajat monopoli. Jadi rumus ini menunjukkan selisih harga P dan biaya marginal atau biaya tambahan produksi atau MC. Kemudian dibagi sama P-nya, sama harga jualnya. Terus semakin besar nilai L-nya, semakin besar kekuatan monopoli perusahaan. Jika nilai L mendekati 0, berarti perusahaan hampir tidak memiliki monopoli power. Karena harga sangat dekat dengan biaya produksi. Terus sebaliknya, kalau L-nya mendekati 1, berarti perusahaan mampu menjual jauh di atas biaya produksinya. Sehingga kekuatan monopolinya itu besar. Terus satunya ada hubungan monopoli power dengan elastisitas permintaan melalui rumus L sama dengan min 1 per ED. Yang artinya derajat monopoli dipengaruhi oleh elastisitas permintaan konsumen. Jika permintaan bersifat elastis, konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga. Jika ketika harga naik sedikit aja,
biasanya konsumen itu akan mudah berpindah ke produk yang lainnya. Terus akibatnya itu perusahaan sulit menaikkan harga dan monopoli powernya jadi kecil. Sebaliknya juga kayak yang tadi nih, jika permintaan konsumen tetap membeli, kalau harganya naik jadi gak ngaruh gitu. Kekuatan monopolinya besar. Kayak kalau contoh nyata sekarang itu kayak apa ya? Kayak tadi bisa skincare, kayak iPhone, Starbucks, walaupun harga produk mereka itu kayaknya lebih mahal kan dibanding yang lainnya. Tapi banyak konsumen tetap milih brand tersebut. Terus contohnya itu ada di slide selanjutnya. Next. Nah, di sana kan dijelasin biaya marginalnya untuk membuat kopi sebesar 18.000 dan harga jualnya 20.000. Maka derajat monopolinya itu dihitung dengan rumus Lerner Index tadi. L sama dengan 20.000. 20.000 itu harga jualnya. Min biaya marginalnya sebesar berapa? 18.000. Dibagi sama harga yang tadi 20.000. Maka hasilnya itu ditemu di sana 0,1. Nilai ini kan 0,1 itu lebih dekat ke angka 0 daripada ke angka 1. Jadi monopoli powernya itu kecil karena harga jualnya itu tidak jauh berbeda dari biaya produksinya. Terus di contoh satunya ada yang itu sama aja sih. Cuma ada yang monopolinya kan kuat. Di sini kan ada yang L sama dengan min 1 per 1,21. 1,21 itu min 1,2 itu elastisitas permintaannya. Jadi 1 min 1 per min 1,2 dibagi itu hasilnya 0,83 yang berarti monopolinya itu sangat besar. Berarti konsumen di sini tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga sehingga perusahaan itu bebas menaikkan harga. Situasi seperti ini sering terjadi pada produk dengan biasanya loyalitas merek tinggi atau barang yang sulit digantikan, tidak punya substitusi gitu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada atau banyak yang mau diskusikan atau ditanyakan, silakan. Ini maksimal 4 tetap ya? Iya, maksimal 4, Bang. Ini banyak banget, Bung. Pilih aja yang 1 sampai 4, Bi. Oh, pilih-pilih yang belum aja gak apa sih? Iya, yang pertama Visa. Visa, Alvia. Ya, silakan Visa. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan saya kan dilihat dari kondisi perekonomian sekarang, yang dimana daya beli masyarakat itu kan menurun. Gimana sih cara perusahaan di pasar persaingan monopolistik ini mempertahankan konsumennya? Terima kasih. Baik, terima kasih Visa. Selanjutnya saya tampung dulu ya. Selanjutnya Alvia. Sebentar. Izin bertanya, kalau perusahaan di pasar persaingan monopoli itu terus menaikkan harga, apakah terhadap konsumen dan pesaing? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, terima Boleh kasih. selanjutnya. Gak apa deh, Kevin aja yang milih. Oke, selanjutnya ada Ulia. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin bertanya, tadi
Jika di slide 7 dijelasin bahwa monopoli itu memiliki hambatan masuk yang tinggi bagi perusahaan lain. Nah, menurut kelompok kalian, apakah perkembangan teknologi dan digitalisasi saat ini itu mampu mengurangi hambatan masuk tersebut atau malah kuat dominasi perusahaan besar? Nah, jika mampu mengurangi hambatan masuk tersebut, bisa tolong jelasin kenapa dan kasih salah satu contohnya. Terima kasih. Selanjutnya Nabila Isabel. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, dalam pasar persaingan monopolistik, iklan dan promosi adalah senjata utama untuk menciptakan diferensiasi produk. Namun terdapat perdebatan besar di kalangan ekonom mengenai hal ini. Di satu sisi, iklan dianggap meningkatkan efisiensi pasar. Namun di sisi lain, iklan dianggap sebagai pemborosan ekonomi. Lalu bagaimana pendapat kalian tentang kedua sudut pandang tersebut? Ada yang mau jawab pertanyaan bisa dulu teman-teman? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Visha. Di kondisi perekonomian sekarang, ketika daya beli masyarakat itu menurun, perusahaan di pasar persaingan monopolistik biasanya mempertahankan konsumennya dengan cara meningkatkan daya tarik produknya tanpa harus selalu perang harga. Karena di pasar persaingan monopolistik, setiap perusahaan punya ciri khas atau diferensiasi produk masing-masing. Jadi, strategi perusahaan persaingan monopolistik itu adalah menjaga konsumen melalui pelayanan dan strategi pemasaran, bukan hanya bersaing lewat harga saja. Apakah menjawab, Visha? Sudah cukup menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Alfia. Jadi dalam struktur pasar persaingan monopolistik, jika suatu perusahaan terus menaikkan harga, maka dampaknya pertama, konsumen akan beralih ke produk lain. Karena di pasar persaingan monopolistik kan terdapat banyak produk sejenis dengan merek berbeda. Konsumen memiliki pilihan. Jika harga terlalu tinggi, konsumen cenderung membeli produk pesaing yang lebih murah. Yang kedua, permintaan terhadap produk perusahaan juga menurun. Kenaikan harga menyebabkan jumlah pembeli berkurang sehingga penjualan dan keuntungan perusahaan bisa turun. Yang ketiga, ada juga pesaing dengan keuntungan. Pesaing mendapat keuntungan. Perusahaan lain dapat menarik pelanggan dengan menawarkan lebih rendah atau kualitas lebih baik. Akibatnya, pesaing bisa memperoleh lebih banyak konsumen dan meningkatkan mangsa pasar. Yang keempat, pesaing menjadi semakin ketat. Pesaing mungkin melakukan promosi, diskon, atau inovasi produk untuk memanfaatkan kondisi tersebut dan menarik konsumen dari perusahaan yang menaikkan harga. Apakah cukup menjawab pertanyaan Alfia? Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, sebentar ya. Saya konfirmasi dulu.
Ini yang dibahas monopoli apa monopolistik ya sebenarnya, karena itu beda pasarnya itu. Karena saya kasih kemarin yang di RPS itu pasarnya monopoli. Kenapa bahas diskusinya monopolistik kalian? Sudah beda ini topiknya. Ayo coba dicek ulang. PPT-nya anak kelompok 7 ada monopolistik nggak bahasnya? Coba lihat di atas-atasnya ada monopolistik nggak? Tidak ada kan? Kenapa pertanyaannya jadi monopolistik ya? Gak relevan Mohon loh. maaf Ibu, tadi saya salah penyebutan. Nah, jawabannya udah salah itu. Karena konsep dua pasar ini berbeda loh. Berbeda sekali. Jawabannya berbeda. Kenapa kalian tidak fokus? Permasalahannya nih topiknya monopoli, bukan monopolistik. Udah dua pertanyaan tadi yang keliru. Kaitannya tidak ada dengan topiknya. Ambil dua orang lagi. Kaitannya dengan monopoli. Oke teman-teman, silahkan teman-teman. Baik, Francisca yang pertama boleh ditanyakan. Izin bertanya, jika dalam jangka panjang setiap perusahaan hanya memperoleh laba normal, siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dalam pasar persaingan monopoli? Jelaskan. Terima kasih. Untuk Cahaya, boleh tanyakan. Oke, baik atas kesempatannya, izin bertanya. Kan pasar monopoli biasanya hanya dikuasai oleh satu perusahaan besar. Nah, biasanya itu perusahaan lain itu sulit masuk karena hanya satu perusahaan, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan lain. Apakah perusahaan monopoli cenderung menyalahgunakan kekuatan pasarnya dan lebih mementingkan keuntungan daripada kualitas pelayanan kepada masyarakat? Baik, terima kasih. Sorry. Gimana? Pertanyaan? Linta. Oke. Kan pasar monopoli itu karakteristiknya kan biasanya hanya satu dan itu perusahaan besar. Nah, sehingga masyarakat itu pasti cenderung tidak memiliki alternatif lain. Nah, karena masyarakat tidak memiliki banyak pilihan lain, apakah perusahaan monopoli cenderung menyalahgunakan kekuatan pasarnya dan lebih mementingkan keuntungan daripada kualitas pelayanan kepada masyarakat? Contohnya kan kemarin ada perusahaan monopoli yang kayak Pertamina gitu kan, itu kan ada kasus kayak bensin oplosan. Nah, itu kan pasti menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, apakah pasar monopoli cenderung mementingkan keuntungan daripada kualitas kepada masyarakat? Gitu. Oke, terima kasih. Ini gue langsung jawab ya. Oke, jadi gini, kalau monopoli itu memang punya kekuatan buat nentuin harga, kenapa mereka gak memaksimalkan keuntungan mereka? Kan gak ada lagi. Jadi kan itu kan ada yang namanya batas harga minimum sama batas harga maksimum gitu.
yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau harga terlalu tinggi, konsumen itu bisa mengurangi pembelian, mencari barang pengganti, apa kek intinya. Walaupun mungkin substitusinya gak ada, tapi mereka itu akan beralih ke sesuatu yang lainnya gitu. Atau bahkan kita itu gak akan beli barang itu. Misal harga bensin naik kayak tadi, orang itu lebih banyak, bisa jadi ya gak naik motor gitu, lebih ngapain gitu, goes kayak. Dalam pasar monopoli juga itu perusahaan itu gak bisa semena-mena menaikkan harga atau memperbesar keuntungan mereka sendiri, tetap juga mikirin seberapa harga yang maksimal, tapi permintaan itu juga maksimal gitu. Saya Baik, mau nambahin ya. ada yang mau Jadi perusahaan monopoli itu cenderung mementingkan keuntungan karena memiliki kekuatan pasar yang besar dan minim pesaing kan. Kondisi ini bisa membuat perusahaan menetapkan harga lebih tinggi atau membatasi pilihan konsumen demi maksimalkan laba. Namun kepentingan masyarakat tetap bisa diperhatikan jika ada pengawasan pemerintah melalui regulasi harga, kualitas layanan, atau kebijakan persaingan. Jadi masalahnya itu bukan hanya monopoli itu sendiri, tapi seberapa kuat pengawasannya dari pemerintah atau lembaga-lembaga yang lain. Terima kasih. Gimana? Apa bisa diterima? Oke, terima kasih. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Ulia ya. Jadi pertanyaan dari Ulia tadi, pada pasar monopoli memiliki hambatan masuk. Apakah perkembangan teknologi dan digital mampu mengurangi hambatan masuk, apa sebaliknya, atau memperkuat dominasi dari perusahaan yang besar? Kemudian berikan contohnya. Jadi terkait perkembangan teknologi atau digitalisasi dari pasar monopoli ini, sebenarnya dia itu bisa mengurangi hambatan masuk. Contohnya, teknologi memudahkan perusahaan itu bagi perusahaan yang baru memulai usahanya dengan modal yang lebih kecil. Contohnya seperti di toko online kayak Tokopedia atau Shopee, itu bisa membantu UMKM untuk menjual produknya tanpa harus memiliki toko fisik. Kemudian dari adanya teknologi ini juga akan memperkuat dominasi dari perusahaan besar. Nah, perusahaan ini yaitu seperti Google yang dia memiliki modal, data, atau teknologi yang lebih canggih, sehingga dia lebih sulit untuk disaingi. Seperti itu. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahi? Mungkin itu aja sih. Mau nambahin udah gak ada. Apakah mungkin dari Ulia sendiri itu udah cukup atau puas dengan jawaban dari Mbak Mawar? Oke, Mawar, sudah jelas. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Sapel yang tentang pemborosan tadi. Jadi menurut saya, ya kan, iklan bukan pemborosan selama hasilnya lebih besar daripada biayanya. Tantangannya itu sebenarnya kan buat iklan yang efisien dan tepat sasaran. Jadi kesimpulannya kalau iklan itu bukan pemborosan selama hasilnya dari biayanya. Terima kasih. Izin menambahkan juga, iklan itu juga sebagai informasi membuat konsumen bisa mengambil keputusan secara cerdas, memicu persaingan antara perusahaan menjadi lebih sehat dan menurunkan kekuatan monopoli suatu merek perusahaan karena konsumen akan tahu ada alternatif lain yang lebih baik. Terima kasih. Apakah Isabel sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih, Laura. Baik, selanjutnya izin menjawab dari pertanyaan Francisca.
jangka panjang pasar persaingan monopoli, perusahaan memang cenderung hanya memperoleh laba normal karena banyaknya yang masuk ke pasar. Ketika ada perusahaan mendapatkan laba besar, perusahaan lain akan ikut masuk sehingga laba perlahan menurun. Jadi lebih menguntungkan konsumen karena mereka memperoleh lebih banyak pilihan dan inovasi. Sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Apakah semuanya sudah terjawab? Mungkin dari kalian juga ada yang mau menjawab, menambahkan. Ya, dari teman-teman. Oke, kalau nggak ada, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurangnya di PPT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya kembalikan ke Bu Nurul. Oke, sebentar ya. Ini nunggu azan sebentar. 2 menit ya. Baik, Ibu.
Oke, baik. Thank you sudah menunggu sebentar. Suaranya ketimpa nanti ya sama azan. Oke, baik. Kita tadi diskusinya seberapa orang? Totalnya 4 ya? Maaf Ibu memotong Ibu. Untuk pertanyaannya sebenarnya itu pasar persaingan monopoli Ibu. Jadi masuknya ke monopolistik, bukan monopoli. Soalnya di yang Ibu kirim itu tulisannya pasar persaingan monopoli, masuknya bukan ke monopolistik ya Ibu? Iya, karena kan persaingan itu kan ada 2 ya jenisnya, persaingan sempurna sama tidak sempurna, ya kan? Nah, yang dimaksud di dalam RPS itu adalah pasar persaingan tidak sempurna, di mana jenisnya adalah monopoli. Monopolistik nanti ada lagi pembahasannya, beda. Itu. Ya. Oh, kita Coba lihat salah lagi RPS-nya. Iya, salah tangkap Ibu kita. Ya. Jadi udah sesuai sebenarnya dengan PPT yang teman-teman tuliskan di sini, sudah sesuai. Cuma tadi pertanyaannya itu diskusi teman-teman menanyakan ke pasar monopolistik gitu loh. Sementara disclaimer-nya tadi topik kita adalah tentang pasar monopoli gitu ya. Jadi ini 2 konsep berbeda nih. Monopoli kan secara konsep dia adalah hanya dikuasai satu penjual. Tapi kalau dia monopolistik itu banyak penjualnya. Ya, jadi itu udah beda dari sisi kalian menjawab tadi, sudah beda dengan topiknya. Ya, dari jenisnya saja atau contoh ya. Kalau contoh ya seperti ya perusahaan-perusahaan punya BUMN itu lebih ke monopoli. Tapi kalau dia monopolistik karena tadi banyak penjual ya, tapi barangnya dikatakan dia serupa tapi tidak identik ya, seperti industri pakaian itu contohnya monopolistik ya, industri smartphone ya, itu juga monopolistik, beda dengan monopoli gitu ya. Itu hanya satu saja penjual tunggalnya, tidak banyak ya. Oke. Baik, saya coba dicek lagi yang PPT atasnya dulu. Ini pakai buku Pendek Robert ya, referensinya? Iya Ibu, ada yang iya, ada yang enggak. Oke, yang Pendek Robert, berarti ini dari berbagai jenis buku ya, bukan hanya Pendek Robert, atau ada buku yang lain? Ini kan Intermediate Microeconomics ya. Ini bukunya siapa ini? Nicholas Watterson ya? Nicholson. Yang intermediate ini loh, yang kalian tulis tuh. Intermediate Microeconomics. Nanti tolong ini, meskipun ada referensi di sini, tulis nama pengarangnya ya. Jangan lupa. Karena ini banyak sekali buku judul Intermediate Microeconomics and its Application. Ya, jadi mohon ditulis sumbernya, lengkap pengarangnya, kemudian jangan lupa tahun bukunya, terbitnya kapan itu juga ya. Kalian bisa lihat di Google cara menulis daftar pustaka itu ya, itu juga bisa dituliskan di situ, atau jadi satu slide lagi khusus referensi ya, itu bisa kalau mau pakai seperti biar nggak bingung gitu ya. Jadi tulis referensi apa saja yang kalian gunakan, 1, 2, 3 bukunya, jadi jelas ya, jadi sumbernya itu jelas. Oke, itu aja diperbaiki nanti. Selebihnya sudah sesuai dengan poin-poin yang sudah dimaksud di RPS. Oke ya, jadi saya kupas lagi tadi terkait diskusinya teman-teman. Coba ke ataskan lagi slide-nya. Ya, dari sini, analisis konsep. Ya, definisi produk dan segala. Oke. Ini pasar monopoli ya, pasar persaingan tidak sempurna yaitu monopoli gitu ya maksudnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita panduannya adalah tadi buku Pendek Robert ya, ataupun di hampir semua buku itu konsepnya sama, monopoli ya. Tapi kalau beda monopoli dan monopolistik itu sudah berbeda ya. Seperti tadi, monopoli adalah struktur pasar yang hanya ada satu produsen atau penjual, dia punya kontrol penuh gitu ya. Dia punya bargaining power yang besar untuk dia menawarkan suatu produk. Ya, jadi karena apa? Tidak punya substitusi. Ya, tidak punya barang pengganti yang sempurna yang mirip sekali dengan produsen tunggal tersebut. Nah, jadi ciri khas yang paling utama dari kekuatan monopoli ini hanya satu penjual tapi banyak pembeli. Ya, jadi perusahaan ini udah termasuk dia yang punya industrinya. Jadi misalnya Pertamina, ya udah industri dia untuk bahan bakar minyak.
Nah, misal PLN ya, industri untuk listrik, energi listrik. Nah, seperti juga untuk perusahaan-perusahaan BUMN lain yang ada di Indonesia sebagai contoh. Nah, karena dia produknya unik ya, tanpa substitusi yang mendekati gitu ya. Jadi kita sebagai konsumen ini tidak punya pilihan lain ya untuk mendapatkan barang yang hampir atau mirip sekali dengan barang yang dipunya oleh perusahaan monopoli. Nah, akibatnya apa? Permintaan dalam pasar persaingan monopoli ini cenderung tidak elastis permintaannya. Ya, belum lagi hambatan masuk pasarnya itu juga tinggi. Ya, jadi hambatan untuk masuk ke pasar monopoli ya yang sangat besar tadi bisa berupa juga namanya economic scale ya, atau dalam hal ini bisa disebut bahasanya monopoli alamiah ya, yang terjadi karena misalnya ada otoritas dari pemerintah untuk memberikan hak cipta atau hak paten bagi perusahaan monopoli. Ya, jadi hak paten, hak cipta atau apapun yang diberikan oleh pemerintah untuk perusahaan monopoli ini ya karena dia punya kepemilikan sumber daya yang unik tadi. Nah, akibatnya ini akan sulit bersaing dia tidak punya saingan. Ketika ada saingan misalnya masuklah Shell, masuklah BP Petroleum dan beberapa perusahaan-perusahaan asing lainnya swasta ya, itu akibatnya apa? Ada beberapa karena ada kekuatan dari dibantu oleh pemerintah tadi ya untuk mendominasi pasar ya, akibatnya dia bisa membuka bisa membatasi perusahaan-perusahaan asing yang masuk di bidang yang sama. Ya, karena apa tadi? Tidak ada persaingan membuat dia sulit berinovasi. Ya, merasa perusahaan itu ya memang akan laku sampai dalam jangka apapun, tidak jangka panjang. Ya, sampai selamanya itu dia akan laku karena tidak ada saingan. Nah, jadi kenapa dalam industri sekalipun itu perlu adanya daya saing ya, supaya kita tetap berinovasi ya, kita tetap riset ya, kita tetap development, kita harus ada pengembangan gitu ya. Jadi kalau tidak saingan kita sama sekali stuck gitu ya, tidak berjalan, tidak berkembang. Nah, makanya tadi ada pertanyaan teman-teman juga mengorbankan kualitas pelayanan. Nah, jadi sebelum sampai situ kita tahu dulu bahwa keseimbangan dalam monopoli itu, coba lihat keseimbangannya di rumusnya apa? Keseimbangan pasar monopoli. Ya, mana tadi? Ya ini, ya oke, udah sampai situ aja tadi. Lah yang rugi, nah ini, oke, ini ya. Jadi itu sebenarnya tetap sama, teman-teman. Tetap sama, marginal revenue sama dengan marginal cost. Ya. Tujuan utama kalau monopoli dia pelakunya disebut monopolis gitu ya, monopolis, tapi bukan monopolistik gitu ya. Jadi dia berbeda dengan pasar persaingan sempurna yang price taker, dia memang price maker sekali lagi ya. Jadi tidak bisa menentukan monopolis ini sebenarnya tidak bisa menentukan harga tinggi-tingginya tanpa batas ya, karena kita mengenal kurva permintaan pasar itu menurun kan, downward sloping, dia akan menurun. Jika harga naik maka jumlah yang permintaan akan turun. Nah, jadi memang tujuan utama monopoli memang tetap memaksimalkan laba ya, mengacu kepada marginal revenue sama dengan marginal cost. Nah, pertanyaannya, kalau mengapa selalu untuk mendapatkan laba maksimal harus kondisinya marginal revenue sama dengan marginal cost? Ya, kalau dalam pasar monopoli ya, marginal revenue lebih besar dari marginal cost, itu kan artinya apa? Penjualan satu unit tambahan itu bisa menambah pendapatan lebih besar dari biayanya. Nah, jadi apa sih pelaku monopoli ini harus menambah output ya, demi bisa menambah pendapatan lebih besar daripada biaya. Nah, kalau marginal cost-nya lebih kecil dari marginal revenue-nya ya, ini juga lebih besar ya, tadi lebih kecil, kebalik saya. Ya, tadi lebih kecil, soal lebih besar, artinya unit terakhir memakan biaya yang lebih besar ya daripada pendapatan yang dihasilkannya. Nah, ini baru dia mengurangi output.
ya, karena biayanya lebih besar. Makanya keseimbangan itu selalu diciptakan, yang optimum adalah marginal revenue sama dengan marginal cost-nya. Nah, jadi titik potong ketemu tuh antara marginal revenue dengan marginal cost di kurvanya next berikutnya. Coba lihat next slide-nya. Ya, ini ketemunya marginal revenue dengan marginal cost ini dalam keseimbangan jangka pendek, ya. Ini membuktikan bahwa pelaku monopoli ini dari titik potong tersebut menentukan harga, ya. Nanti akan ada harga yang akan dibebankan oleh konsumen. Ya, makanya itu ada PSR. Itulah harga yang akan dibebankan ke konsumen, ya, dengan pertemuan dari marginal revenue dengan marginal cost. Itulah dia harga yang dibebankan konsumen. Ya, jadi perbedaannya dengan pasar persaingan sempurna yang tadi kita bahas, ya, memang pasar persaingan sempurna dia menciptakan ketika harga sama dengan marginal cost-nya, harga dengan biaya marginal. Tapi dalam monopoli, karena kurva marginal revenue-nya itu berada di bawah kurva demand, ya ini demand kan, ini kan di bawah nih, MR-nya di bawah demand kan di situ. Nah, itu karena apa? Untuk menjual lebih banyak, harga semua unit itu harus kita turunkan. Nah, jadi harga monopoli ya selalu lebih tinggi daripada biaya marginalnya. Nah, seperti itu konsepnya kalau dia monopoli, gitu ya. Jadi ukuran kekuatan monopoli, gitu ya, tidak hanya tentang menjadi satu-satunya penjual, ya. Tapi apa kita lihat seberapa besar perusahaan itu bisa menaikkan harga di atas biaya marginal, ya. Jadi itu ukuran dia seberapa kuat monopoli itu terjadi. Ketika dia mampu menaikkan harga di atas marginal cost, ya artinya dia mendapatkan laba yang super normal atau di atas normal, sehingga dalam hal ini kekuatan pasar akan lebih besar. Nah, tapi yang perlu diketahui juga, dalam pasar monopoli tidak ada kurva penawaran. Ya, tidak ada kurva penawaran. Mengapa? Ya, dalam pasar kompetitif tadi, kurva penawarannya memang ada hubungan antara harga dan kuantitas yang diproduksi. Ya, tapi tidak tergantung permintaan. Tapi kalau dia monopoli, keputusan berapa banyaknya kuantitas itu, dia tidak hanya bergantung pada marginal cost-nya. Ya, apa ketergantungan yang paling besar? Pada kurva permintaannya. Ya, makanya mereka jarang menawarkan produk, kan tidak ada penawaran di dalam pasar monopoli. Yang ada selalu permintaan. Ya, elastisitasnya elastis itu tidak. Nah, jadi pergeseran permintaan itu bisa menyebabkan ya kembali ke hukum permintaan, harga naik atau turun. Ya, outputnya naik atau turun. Jadi dia bukan seperti hubungan satu arah seperti di pasar kompetitif. Nah, jadi itulah mengapa dalam pasar monopoli tidak ada namanya kurva penawaran. Ya, jadi dia hanya dia bergantung kepada marginal cost, ya, dan juga kepada yang paling besar kepada kurva permintaan dan elastisitasnya. Nah, jadi seperti itu kalau kita mau melihat perbandingan dengan pasar persaingan sempurna yang tadi. Nah, kemudian kalau bicara berarti ada pasar monopoli ini hanya mementingkan keuntungan, gitu ya, daripada kualitas pelayanan seperti yang tadi kalian diskusikan. Nah, saya tambahkan bahwa pasar kompetitif sekalipun, ya, kalau perusahaannya menurunkan kualitas pelayanan, gitu ya, pasti konsumen akan dengan mudah berpindah ke pesaing. Ya, gunanya apa? Ya, akhirnya memaksa si perusahaan untuk menjaga kualitas daripada dia kehilangan pangsa pasar. Nah, jadi monopoli itu konsumennya memang dari awal tidak memiliki alternatif apapun untuk dia berpindah. Ya, karena tadi produknya memang ya kita gunakan sehari-harinya ya untuk aktivitas. Ya, jadi pelaku monopoli itu
tahu ya, mereka tahu bahwa meskipun pelayanan yang mereka berikan buruk, ya konsumen pasti tetap harus beli, ya kan? Karena tidak ada pilihan lainnya nggak ada. Akibatnya ada insentif dia, perusahaan monopoli itu, untuk dia bisa meningkatkan kualitas, ya meningkatkan kualitas menjadi sangat rendah. Nah, karena tetap harus membeli, itu kata kuncinya. Nah, jadi prioritas utamanya dia memaksimalkan laba dengan marginal revenue sama dengan marginal cost, ya kualitas yang dikorbankan karena meningkatkan kualitas pasti membutuhkan biaya. Ya sekali lagi namanya riset, ya R&D apapun itu pasti biayanya sangat besar. Ya, makanya aplikasi-aplikasi negara itu ya, Cortex dan lainnya ya sebenarnya ya bisa diefisiensikan lagi ya anggarannya dan segala macam ya untuk perbaikan layanan sebenarnya bisa. Karena riset, pengembangan aplikasi, pengembangan inovasi itu pasti biayanya sangat besar sekali untuk meningkatkan kualitas. Ya, tapi harus didukung dengan ya benar-benar memberikan dampak yang baik dalam jangka panjang. Ya. Kemudian kualitas itu juga menggeser kurva marginal cost itu semakin tinggi, ya sudah pasti ya ada tambahan biaya kan untuk mendapatkan kualitas pelayanan tadi. Nah, akibatnya nanti ketika tarif listriknya jadi mahal misalnya, ya atau subsidi BBM yang sekarang yang memang belum naik untuk yang BBM Pertalite, tapi yang Pertamax itu sudah naik gitu ya. Itu juga ada pergeseran biaya. Ya, biaya marginal, ada biaya tambahan karena kondisi geopolitik ya dan lain sebagainya. Ya, karena pelaku monopoli ini tidak takut sama sekali kehilangan pelanggan. Ya, jelas saja dia tidak takut. Ya. Justru dia lebih cenderung menolak ada biaya tambahan untuk kualitas. Ya, tapi ada pengecualian. Kalau biayanya itu bisa dibebankan sepenuhnya kepada konsumen. Nah, ini yang diskriminasinya kan. Dia mau menambah kualitas tapi pembebanannya ke konsumen. Nah, ini yang terjadi dalam perusahaan monopoli. Melalui apa ya? Pasti kenaikan harga. Gitu. Ya. Jadi kualitas pelayanan itu apa sih? Sebenarnya public goods kan. Barang-barang publik. Ya, dia sifatnya non-excludable. Ya, jadi semua konsumen itu berhak menikmati tanpa ada biaya. Itu kan konsep public goods. Ya. Jadi meningkatkan kualitas itu kan sama saja ada investasi. Ya, ada investasi dalam kualitas pelayanan. Ya, menjaga keuntungan berarti untuk pasar monopoli ada prioritas yang bisa diukur ya dengan keuntungan-keuntungan yang didapatkan menjadi keputusan dia dalam jangka panjang berikutnya. Yang dalam jangka pendek menjadi jangka panjang. Ya, jadi studi kasus banyak sekali dalam monopoli publik, listrik, air, kereta api, hampir perusahaan negara itu natural monopoli karena otoritas pemerintah tadi. Ya, dia satu tanpa regulasi misalnya gitu ya, karena semua negara pasti harus ada regulasi ya dalam aktivitas ekonomi apapun ada regulasi aturan yang harus kita jalani, harus kita patuhi. Tiap perusahaan itu cenderung memang memangkas biaya pelayanan. Ya, misalnya ini tadi siang tadi pagi saya juga ada kuliah online kelas yang lain gitu ya. Kualitas pelayanan dari IndiHome itu kan termasuk ya milik negara juga itu kan, masuknya ke Telkom ya, juga BUMN sebenarnya itu juga memperbaiki jaringan ya, bagaimana dia fast responnya terhadap keluhan pelanggan ya, karena apa, kita sebagai konsumen tidak bisa memilih penyedia misal untuk listrik ya, kecuali kalau sel surya sekarang sudah masih bisa kita gunakan gitu. Ya, bisa tutup tuh PLN kalau kita pakai sel surya, tapi sel surya juga harganya juga belum terjangkau buat semua kalangan. Ya. Jadi dengan regulasi pun kualitas baru itu ya harus tetap diperhatikan. Ya, karena namanya pembuat aturan atau regulator itu pasti punya sanksi kan, memberikan sanksi.
Ya, jadi makanya ada harga tertinggi, harga terendah yang sudah kita bahas di pengantar mikro. Itu gunanya supaya apa? Melindungi sisi produsen dan konsumen. Ya, jadi mengabaikan kualitas itu memang bersifat alami dari si monopoli gitu ya. Ya, itu karena mereka tidak mengawasi itu. Ya, jadi situasi monopolis itu tetap menjaga kualitas tuh kalau produknya dianggap tahan lama gitu ya. Artinya apa? Pelayanan buruk ya tidak mengurangi permintaan jangka panjang. Ya, kecuali memang ada instruksi atau perpres ya muncul ya harus melakukan pelayanan publik ya dengan menurunkan tarif dasar listrik misalnya. Itu harus dijalankan. Kalau ada keputusan perpres, ya ada instruksi langsung dari presiden itu harus. Ya, tapi mereka memang tidak kepentingannya bukan kualitas sebenarnya. Ya, perusahaan-perusahaan monopoli itu kelemahannya memang. Ya, jadi teknologi digitalisasi ya, seperti tadi itu juga memperkuat ya monopoli itu semakin ekstrim gitu ya, digitalisasi. Ya, jadi barang-barang digital sekarang kan struktur biayanya tuh fixed cost-nya tinggi gitu ya. Ya digital kan pasti juga perlu riset kan, riset pengembangan infrastruktur itu kan penting sebenarnya. Jadi kalau ibaratnya sekarang monopoli dalam bentuk digital gitu ya, analisis seperti itu ya, ini juga berbeda dalam pengambilan keputusannya, kemudian dalam mendapatkan keuntungannya ya. Jadi beda monopoli yang secara alamiah yang terjadi dengan monopoli digital ya. Jadi struktur biayanya juga berbeda ya, struktur biayanya dari modal, dari regulasinya, kemudian kurva penawarannya yang tadinya tidak ada dalam monopoli alamiah ya, dalam monopoli digital semakin tidak ada lagi, semakin tidak relevan untuk kurva penawarannya ya. Jadi siapa sih yang sekarang mengatur tentang pengawas persaingan usaha? Kan KPPU kan, dia punya otoritas dalam persaingan usaha, ada regulasinya. Jadi kalau memang mau ada dugaan misalnya monopoli gitu ya, memang pada perusahaan-perusahaan lain yang di luar monopoli itu juga tugasnya KPPU untuk mengawasi itu dan menindaklanjuti. Ya, dia harus independen ya. Sekali lagi lembaga-lembaga yang mengatur segala pengawasan di negara manapun itu harus independen. Ya, jadi tidak boleh terpengaruhi dengan intervensi pusat maupun pemerintah. Jadi membuat keputusan dia berdasarkan temuan di lapangan. Ya. Jadi itu yang memang belum terjadi di Indonesia itu ya, masih gayanya independen ya, tapi lembaganya tetap secara implementasi dia dependen, masih terpengaruh oleh pihak lain. Nah, jadi intinya adalah ya dalam iklan pun ya, ini sekalipun sebenarnya monopoli ini juga sebenarnya tidak butuh iklan ya. Kita bilang itu iklannya hanya sekedar himbauan sih, himbauan untuk menghemat listrik, menghemat air dan seperti itu. Ya, jadi monopoli itu dalam realitanya dia tidak perlu banyak iklan seperti oligopoli dan sebagainya. Ya karena tidak ada persaingan ya, buat apa dia promosi besar-besaran gitu dengan iklan. Ya, tapi himbauan ada. Ya, lebih ke himbauan ya, yang bukan memasarkan produknya sih, bukan lebih seperti itu, dia hanya himbauan untuk lebih efisiensi ya, apalagi energi gitu ya, sekarang juga menjadi prioritas. Ya. Jadi itu tambahannya saja untuk jawaban dari kelompok 7 tadi yang berdiskusi. Ya, jadi ini kesempatannya sudah selesai ya untuk teman-teman yang berpartisipasi. Ya, mungkin tadi kalian pemilihannya sudah melihat yang teman-teman yang belum sama sekali bertanya, ya artinya diberikan kesempatan gitu ya. Yang sudah mungkin bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman lain yang belum pernah sama sekali ya, biar supaya adil semuanya bisa mendapatkan poin yang sama gitu ya. Oke, bisa ditutup PPT-nya. Kita
beri applause buat kelompok 7 ya, kelompok terakhir yang sudah mempresentasikan tentang monopoli, ya, persaingan monopoli. Oke, saya bicara sedikit ya tentang UAS-nya. Saya sebenarnya masih dirumuskan dengan dosen pengampu lainnya. Tapi nanti ditunggu minggu depan, insya Allah akan di-share, pasti akan di-share ya, karena kalau tidak di-share tidak ada UAS kan, berarti ya tenang pasti akan di-share pada waktunya, karena ini perumusannya perlu pertimbangan. Yang jelas ini UAS-nya adalah individu membuat video terkait salah satu materi yang sudah kita bahas ya, baik itu tentang laba maksimum, tentang tentang biaya produksi, tentang monopoli yang tadi, ataupun tentang persaingan sempurna. Ya, jadi secara garis besar seperti itu, tapi secara prosedur atau petunjuknya masih kita rumuskan bersama gitu ya. Jadi mohon sabar dan ditunggu ya, nanti akan di-share. Saya akan share kepada PJ-nya ya di minggu depan.